Bagaimana Presiden ingin menjadi mediator atau negosiator dalam konflik ini? Realistis nggak sih ide ini begitu? Yang minta siapa? Nah, betul. Emang ada yang minta? Kok kita bilang siap? Oke. Lo kalau nggak ada yang minta kita siap, lo siapa? Setelah meninggalnya Khamenei kan, itu kan Presiden lama sekali mengucapkan bela sungkawa gitu ya. Nah ini bisa nggak sih Pak itu dibaca bahwa Indonesia juga memandang sebelah mata Iran, Pak? Ya udah jawabannya itu. Dalam kondisi seperti ini aja dia mampu bikin senjata yang hebat itu, apalagi nggak di embargo. Wah, kalau Iran maju, Lewat tuh Pak ya negara-negara teluk itu ya. bukan hanya lewat. Indonesia nggak dianggap. Bapak melihat nggak sih Pak Prabowo ini ingin seperti Pak Soeharto waktu ke Bosnia, Jokowi waktu ke Afghanistan gitu ya Pak? Apa yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo? Iya. Prabowo, nggak usah mikir itu deh. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymond Nusrikang. Gua Hussein Abri Dongoran. Bagi teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme yang berkualitas, jangan lupa berlangganan Tempo Plus. Bagi penonton yang ingin membaca laporan majalah Tempo, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada pembaca setia Tempo yang terus berlangganan dan membaca konten-konten berkualitas dari Tempo selama 55 tahun pada tahun ini. Mantap. Oke, kita main apa nih, Sen? Kita main yang menjadi mediator ke Teheran. Lagi ini juga ya, lagi diomongin banyak orang ya. Betul, soal perang Iran melawan Amerika dan Israel. Betul. Dan agresi pertama itu 28 Dini hari. ya, 28 Februari 2026 dini hari gitu kan. Tepat bergantinya Ketua Dewan PBB itu Iya. ya, DKPBB. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ada Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian ini adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012-2016. Ya Pak ya, 4 tahun bertugas di Teheran. Itu pasti banyak cerita, pengalaman pribadinya. Dan tentu saja bisa memberikan perspektif nih. Katanya banyak sekali narasi-narasi yang beredar soal Iran itu seperti apa, Teheran itu seperti apa, yang ya konteksnya kalau saya menyimpulkan Pak Dian itu sudah mengarah pada misinformasi dan disinformasi Pak. Sangat. Iya kan? Karena katanya begini, begitu, tertinggal dan lain sebagainya. Nah, nanti Pak Dian bisa cerita soal itu Sin ya. Dan sebelum kita membahas soal bagaimana sih perspektif yang lebih utuh, nah, kita mau bocorin nih bagaimana sih istana nih Pak Prabowo dan juga timnya di kabinet berusaha untuk menjadi mediator dan atau negosiator dalam konflik Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat ini gitu. Dan pernyataan pertama yang sudah dirilis itu adalah dari Kementerian Luar Negeri, Sin, ya. Bagaimana Pak Prabowo itu justru menyatakan siap untuk berangkat ke Teheran, ya kan, untuk menjadi mediator dalam konflik ini gitu. Dan gue sudah bertemu dengan diplomat karir gitu yang masih aktif. Dan sejumlah pejabat yang mengetahui dinamika pembahasan ini, mereka mengatakan bahwa ya Pejambon dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sama sekali tidak mengetahui itu substansi atau redaksional dari pernyataan Kementerian Luar Negeri. Bahkan di situ mengatakan kalau kita baca-baca redaksionalnya ini justru tidak mencerminkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sih. Nah mungkin lu punya narasumber lain yang lu tanya juga nih. Ya, selama sepekan ini gue juga ketemu beberapa narasumber ya, tentunya pejabat pemerintah maupun yang mengetahui lah peristiwa soal peran di Iran ini. Yang pertama seperti yang lu bilang Kang, jadi di Pejambon atau di Kementerian Luar Negeri ini kaget itu rilis kok begitu isinya. Mereka menelisik lah segala macam dan intinya adalah bahwa itu kemauan presiden yang diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri. Yang lucunya adalah kalau membaca dalam rilisnya itu kan tidak ada atribusi siapa yang berbicara di dalam rilis pertama itu ya, entah itu juru bicara atau entah itu wakil menteri atau menterinya langsung. Nah, itu kasak-kusuk mereka nih dan segala macam. Dan gunanya juga ke pejabat-pejabat di sana ya. Intinya mereka tuh udah hands up. Udahlah, karena kan polugrinya di eranya Prabowo itu kan terserah istana semua. Jadi mereka cuman hanya pelaksana saja, bahkan memberikan masukan pun tidak didengar lagi, begitu. Dan
kita ngomong juga dengan beberapa orang-orang di ahli hubungan internasional ya, dan ucapan atau misalkan rilis itu juga diketawain sama kalangan internasional. Kenapa? Karena kan jauh sekali nih hubungannya Prabowo atau Indonesia dengan Iran begitu ya. Dan apalagi tadi seperti lu bilang bahwa ini kok terkesan Indonesia tuh cawe-cawe dalam perang ini begitu ya. Bahkan lebih terkesan pro Israel maupun Amerika begitu. Nah, itulah rilis itu menimbulkan kegaduhan. Keesokan harinya itu Prabowo ada pertemuan. Ya, betul, yang dibungkus dengan tajuk buka puasa bersama. Iya, setelah Isya pertemuannya. Dan sebelum itu juga Pak JK kan sudah mengkritik ya soal Indonesia kok mau menjadi negosiator di perang Iran maupun di perang Iran ini begitu ya. Nah, di dalam pertemuan yang di istana ini sejumlah narasumber yang gue temuin itu biasalah Prabowo preambul gitu kan. Preambul menjelaskan soal kenapa dia bergabung ke BOP, lalu juga kenapa dia mau menjadi mediator gitu. Lalu juga dia bilang bahwa kalau misalkan tidak sesuai dengan pembukaan Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu ya kita bisa mengevaluasi atau bahkan keluar dari BOP itu begitu. Lalu setelah itu disambutlah oleh para hadirin yang hadir di sana. Yang pertama kali berbicara adalah Pak JK. Di situ Pak JK bercerita soal kedatangan dubes Iran untuk Indonesia ke rumahnya. Yang intinya kedatangannya dubes itu meminta dukungan ormas Islam maupun masyarakat Indonesia untuk mendukung Iran. Lalu juga bertanyalah soal BOP ini dan segala macam. Dan akhirnya pertemuan itu juga mengalir ya. Jadi selama 2,5 jam itu mengalir, tidak hanya presiden saja yang berbicara, tapi para tetamunya itu berbicara juga dan menyampaikan pendapatnya ke Prabowo, termasuk Pak SBY. Dalam pertemuan itu SBY bercerita tuh bahwa perang Iran ini akan berlangsung lama. Artinya secara ekonomi kita mesti siap dong. Betul. Dan itu tentunya akan berdampak terhadap Indonesia. Apa dampaknya? Khususnya adalah ekonomi. Yang paling mudah adalah mengenai BBM. BBM kemungkinan akan naik dan nanti pemerintah itu sedang menghitung apakah menaikkan BBM atau menambah subsidi. Nah, caranya seperti apa? Pasti nanti ujung-ujungnya akan menambah hutang lagi begitu. Nah, oke Sin, kita ke Pak Dian nih. Pak, tadi kan kita sudah sedikit membongkar ya Pak ya, bagaimana wawancara kami dengan diplomat-diplomat dan narasumber soal dinamika yang terjadi setelah di Indonesia, terutama setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, Teheran dan sekitarnya begitu ya. Nah, pertanyaan saya pertama-tama begini. Ketika Kementerian Luar Negeri nih, Pak, mengeluarkan sebuah pernyataan yang artinya itu pernyataan resmi dong, mewakili pemerintah dalam konteks hubungan politik luar negeri, itu duta besar selalu dimintai pendapat atau memang Kementerian Luar Negeri plus presidenan itu punya otoritas, ya udah, ini mau gue, narasi gue begini, atau bagaimana itu, Pak? Begini, terima kasih diundang di Bocor Halus. Mudah-mudahan nggak bocor. Harus bocor Pak justru. Masih puasa Pak? Harus bocor ya. Semua ada aturan mainnya. Duta besar itu diangkat oleh presiden. Privilege memilih duta besar pun ada di presiden. Mestinya orang-orang yang dipilih ada orang-orang yang dipercaya. Artinya apa? Kalau ada masalah di negara akreditasi tempat duta besar itu berkembang, ya pasti harus dikonsult presidennya. Presiden pasti akan minta apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Itu basic itu dalam tata kerama hubungan luar negeri atau penanganan hubungan luar negeri. Presiden berkonsultasi dengan duta besarnya. Kalau ada apa-apa, bahkan kalau situasi darurat di sana, kalau perlu katakan ada pelecehan atau penghinaan terhadap negara tempat duta besar itu, duta besarnya jadi tarik. Itu keputusan presiden. Jadi memang presiden punya privilege memutuskan. Nah, tapi kalau dikatakan terus sekarang duta besar tidak tahu atau tidak dikonsultasi, nah itu baru aneh. Karena buat saya yang terjadi sekarang ini misalnya, ya jelas banyak kejanggalannya, keanehannya. Misalnya apa itu Pak? Keanehan dan kejanggalan itu? Kan katanya semua keputusan langsung diambil oleh nomor 1, yang bawah tidak tahu. Baik. Kalau mau jujur di Kemlu juga katanya tidak tahu mau apa, karena semua draft konsep-konsep pemikiran atau kebijakan yang diajukan nggak pernah ada jawaban dari atas. Tahu-taunya keputusan masuk BOP, siap untuk ISF, nggak ada yang tahu tuh. Laut Cina Selatan juga dulu itu Laut Cina Selatan. Sekarang kita mau ngomong Timur Tengah, wakil menteri urusan Timur Tengahnya nggak dikonsult.
buat saya kalau dari struktur kan pembantu presiden ya jelas menteri, jelas wakil menteri, baru dirjen. Nah kita kan di bawah menteri dan wakil menteri. Apalagi kita yang di sana yang tahu nggak dikasih tahu kok gimana? Ya jadilah seperti ini. Berantakan semua ya Pak ya? Saya nggak bilang berantakan. Pak, tapi salah satu gagasannya itu adalah, atau ide Pak ya, ide dan gagasan yang berkembang itu adalah bagaimana Presiden ingin menjadi mediator atau negosiator dalam konflik ini. Dengan pengalaman Pak Dian, berdiplomasi, politik luar negeri dan sebagainya, kira-kira realistis nggak sih ide ini begitu? Dan jika iya, apa modal yang bisa kita punya? Apa sih yang dikatakan Presiden? Siap terbang ke Teheran gitu kan? Oke, siap terbang ke Teheran. Kalau sudah berkomunikasi dengan Amerika, Mas Hussein siap nggak dipercaya jadi mediator? Siap nggak? Dengan situasi seperti ini? Iya. Melihat perkembangannya? Enggak lah. Siap nggak? Enggak. Itu gimana Pak Dian? Kalau saya siap. Kalau pertanyaan siap nggak? Kakek saya juga siap. Oh gitu. Kalau cuma ngomong siap ya. Kita kepancing ini. Pertanyaan berikutnya, yang minta siapa? Nah, betul. Emang ada yang minta? Kok kita bilang siap? Oke. Lo kalau nggak ada yang minta kita siap, lo siapa? Main bilang siap. Emang gue tahu apa kemampuan lo? Iya. Teman-teman, konflik dimanapun minimal dua pihak dong. Yes. Ya kita kan di tengah. Ya kan kita harus balance. A sama B. Nggak bisa kita mau nengahin konflik gagal. Gue mau nih, gue selesaiin. Tapi CS-nya sama Mas Rika. Ya dia marah dong. Nah, menjadi mediator harus persetujuan dua pihak. Nggak ada satu pihak setuju terus kita. Mau cerita lebih lanjut nggak? Gimana coba? Pengalaman. Indonesia, gue duta besar di sana, dapat instruksi. Oh bukan, ini mundur sedikit ya ceritanya di Jenewa. Gue ditempatin di Jenewa. Dubes bilang, saya diinstruksikan oleh Presiden untuk mengupayakan Indonesia jadi mediator. Ini bukan barang baru. Kita ingin jadi mediator bukan baru. Oke, saya harus lakukan apa? Bapak nggak tahu kenapa saya yang dipanggil. Bapak harus ketemu dubes Israel. Terus oke, ketemulah. Udah liku-likunya panjang sampai ketemu airnya. Ketemulah. Sampaikan, Indonesia berminat jadi mediator. Oh, serius? Besok saya umumin di media Iran. Media Israel. Indonesia kita tunjuk menjadi mediator. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Akui Israel. Bagaimana kita mengakui Palestina nggak mengakui Israel tapi mau jadi penengah? Wah, jawabannya udah selesai. Oh kalau gitu itu harus dibawa ke pimpinan yang lebih tinggi. Saya tugaskan Menlu harus ketemu Menlu. Saya upayakan jadi ketemu nih Indonesia Menlu Israel. Sama disampaikan gagah. Kita amanat konstitusi segala macam, moderat segala macam, ingin menjadi mediator. Very good, Minister. Kami senang Indonesia berminat. Kami siap umumkan anytime. Besok juga bisa. Pasti heboh media kami. Pasti. Tapi mau akui Israel nggak? Wah, mulai gelagapan. Terus yang keluar jawabannya begini. Ya untuk mengakui Israel belum bisa saat ini karena walaupun kami moderat Islamnya, kami anggota ini itu bla 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 bla, tapi kami konstituen kami belum bisa menerima. Jawabannya Menteri Israel simpel. Kalau Anda punya konstituen, saya juga konstituen, punya konstituen. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada konstituen itu bahwa saya memutuskan menunjuk Indonesia, padahal dia nggak ngakui. Selesaikan pertemuan. Jadi kalau ngomong siap, nenek-nenek juga bisa. Ada nggak sih Pak dampak kan ini juga setelah meninggalnya Khamenei kan? Itu kan Presiden lama sekali mengucapkan bela sungkawa gitu ya. Nah ini bisa nggak sih Pak itu dibaca bahwa Indonesia juga memandang sebelah mata Iran, Pak? Ya udah jawabannya itu. Buat gini loh. Gimana Pak membaca? Diplomatik itu ada tata diplomatik. Artinya bahasa pun ada, gesture kita pun ada.
gerak kita itu bisa dibaca, comfortable atau tidak dengan satu. Nah, kalau dibilang tadi masalah mengucapkan bela sungkawa. Di sini ada kedutaan besarnya. Yes. Dan kita ada kedutaan besar di sana. Sekarang bagaimana kita tempatin diri kita dulu deh. Yes. Kalau kepemimpinan kita meninggal di sana, terus pemerintahnya nggak ada ucapan selamat kita, kira rasanya gimana? Tersinggung pasti ya, Pak. Ya nggak tahu kalau yang sekarang itu. Ya tersinggung lah. Wajar dong. Saya ditunjuk kok ini tuan rumah nggak menyatakan simpati lah minimal. Buat saya itu sudah kesalahan diplomatik fatal. Buat saya apapun yang terjadi itu nggak bagus untuk dunia diplomasi. Kenapa? Katanya kita bersahabat, katanya kita sama-sama negara Islam, katanya kita anggota OKI, kita anggota non-blok, kita sahabat. Kok nggak ngaku, nggak mau bersimpati, sahabat kita menderita, mengalami musibah, kesedihan. Buat saya itu mulai diplomatik sangat tidak patut tuh yang begitu. Apalagi kemudian saya nggak lihat karena saya kan orang luar. Katanya cuma surat ya. Itu pun beberapa hari setelahnya ya. Betul. Coba bayangkan apa yang dirasakan semua. Buat saya itu udah pernyataan bahwa memang kita tidak comfortable sama Mas Kira. Betapapun negara tertentu tidak sepakat katakanlah dengan sistem politik ya Pak ya, dengan apa yang terjadi di dalam negeri mereka, tapi bahwa gestur mengucapkan bela sungkawa terhadap pemimpin atau kepala negara dan kepala pemerintahan itu wajib ya Pak ya, sebagai bagian dari gestur. Wajib. Apalagi kita tidak ada persoalan dalam konteks hubungan diplomasi, ya kan? Bahkan begini loh, kalau misalnya negara itu tidak punya kedutaan di sini, tapi kepala negaranya meninggal atau kepala pemerintahnya meninggal, kita punya hubungan diplomatik, cuman mereka belum membuka, kita punya di sana. Kita wajib tetap mengirimkan pernyataan itu, mengirimkan karena tidak ada fisik. Loh di sini kok dikirimkan, orangnya ada kok. Ngapain pakai dikirim? Ya serahkan dengan gentleman gitu loh, dengan elegan gitu loh. Kenapa sih takut sama Amerika? Ya, kalau urusannya begitu ya nggak usah saya bersedia. Pak Dian tadi bilang bahwa kita dekat, kita bersahabat dengan Iran. Untuk teman-teman di sini yang menonton Bocor Alus, seberapa dekat itu Pak? Kita tuh sudah 75 tahun. Sekitar 75 tahun ya Pak, hubungan persahabatan kita Indonesia dengan Iran begitu. Seberapa dekat itu? Dalam konteks negara, kedekatan bisa dilihat antara lain dari faktor ekonomi. Kalau sistem politik oke lah, dia teokrasi kita buka, tapi kan kita Pancasila merangkul semuanya, ya mestinya ya dekat. Tapi kalau dalam ekonomi lebih gamblang lagi, mestinya saling membutuhkan. Kedekatan itu kan karena saling membutuhkan, saling percaya. Saling membutuhkan sama Iran apa? Iran punya minyak, gas, bumi, punya baja, punya segala macam itu. Kita punya apa? Kertas, punya kelapa sawit, punya karet, hasil bumi Pak ya. Kita butuh sumber daya yang tadi dimiliki itu, sumber daya mineral. Iran membutuhkan sumber daya kita tadi tuh, perkebunan segala macam. Artinya yang kita punya tuh nggak akan bentrok gitu loh. Kalau kita sama-sama punya bisa bentrok. Karena harus bersaing nyari pasar. Artinya ini komplementer Pak ya? Komplementer. Tidak ada cerita. Makanya Islam, kenapa selalu saya bilang sebenarnya potensi besar dan kita dekat itu. Dan Iran sangat menghormati kita. Kalau ketemu tuh Iran pertama kali aja dengan pejabat Iran ya di sana, karena kita kan harus promosi macam-macam. Pertanyaan dari mereka gini, Indonesia butuhnya apa? Bukan. Maunya apa? Indonesia maunya apa? Kita siap. Beneran siap nih. Bukan siap-siapa. Indonesia maunya apa? Loh, tapi kalau Iran ke negara lain, pertanyaannya, lo punya apa? Beda kan? Nuansanya, itulah bahasa diplomatik. Kita harus tenang. Nggak sama tuh. Kita maunya apa? Lo punya apa? Beda. Saking dekatnya itu ya hubungan saking kita. Dekatnya. Tapi kita nggak bisa menjawab tuh pertanyaan itu. Lo maunya apa? Tahu. Gimana kalau terus nggak ada jawaban seperti itu, terus menjabarkan
apa yang kita mau aja, nggak berani gitu, nggak bisa. Gue mau lo dukung gue aja mau jadi sekjen PBB, karuan. Gue mau lo bantu gue nih ngadepin Amerika, ya kan? Kita kan tinggal bilang, dalam hal itu mendingan kita jangan masalah politik, kita galakin aja masalah ekonominya. Ya. Kalau politik mungkin kita harus masing-masing kembali kepada parlemen lah, ya kan? Karena itu kan harus diputuskan di sana. Tapi kalau cuma bilang punya apa? Punya kertas. Oh, gue perlu tuh kertas, gitu kan? Oke. Maunya apa Indonesia? Kita maunya dikasih harga minyak murah, kan? Iya. Itu nggak pernah terjawab. Makanya sampai sekarang perdagangan Iran sama Indonesia juga nggak maju-maju. Bukan karena sanksi ya. Malaysia itu dengan keadaan sanksi, mereka tumbuh naik terus kok perdagangannya. Vietnam naik terus kok. Thailand naik terus. Buat gua, yang dari gua datang itu mulai 4 miliar turun. Tapi begitu sanksi karena nggak boleh macam-macam tuh, tinggal $400. 400 juta dolar. Sekarang itu makin turun lagi. Padahal kalau mau Malaysia bisa, Cina bisa, India bisa. Kok kita nggak mau belajar mereka gitu? Bahwa harus bisa fleksibel. Fleksibelnya gimana sih? Nggak bisa bayar pakai dolar. Barter aja. Kalau barter, ini urusannya panjang nih. Mereka nawarin, ini kita minyak kita tukar sama kertas, sama tadi itu hasil kebun macam-macam. Departemen pertanian di sini suruh ngubungin ini nggak mau, sini ngubungin ini sini nggak mau. Birokrasi lagi ya. Birokrasi lagi, sana bilang sana aja langsung ke PTPN, dari sini nggak bilang nggak bisa PTPN langsung, nggak ada jawaban lagi. Oke. Terus yang saya mau bilang, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita mau manuver? Padahal saya tugasnya mempromosikan itu jalan, beli minyak. Tanya Pertamina, kita udah pernah dapat Pertamina LPG harga murah, artinya dari pasar internasional, 500.000 apalah satuannya tuh, MBCTU atau apa gitu kira-kira. Jadi pengirimannya 10 kali 50.000, 2 kali jalan dengan harga murah tuh. Kalau ketemu mantan dirjennya namanya, nantilah kita ngomong, dia pasti bilang tuh, ini sebenarnya bagus nih Pak Dubes, sudah ngusahain dapat bagus harganya dan kita untung banyak ini dari cukup gede Pak ya. Gede. Tapi 2 kali pengiriman ditegur Amerika, berhenti. Itu tadi bayarnya dolar, kita masih pakai dolar Pak dia. Loh, sama Iran kita bisa ngomong maunya apa bayarnya. Renminbi, mereka sudah bisa dengan renminbi gitu. Mau terindikat ke Cina. Cina kan nggak ada takut ya Amerika. Kita ya bayar apapun bisa asal punya akun di Hong Kong gitu kan. Takut kita yang begitu. Takut Amerika mengaitkannya dengan komoditas yang lain gitu. Pak, tadi Bapak menyebut bahwa Iran itu menghadapi sanksi ekonomi yang luar biasa sehingga mereka mesti survive. Nah, ini juga berkaitan dengan narasi-narasi yang berkembang di media sosial, di YouTube juga Pak ya, bahwa karena mereka negara yang mendapatkan sanksi, mereka ini negara yang tertinggal, seolah-olah menjadi negara atau teknologi dan macam-macamnya itu baru ya menginjak di tahun 80-an awal lah, kira-kira itu, jalan-jalan masih gimana itu Pak, bener nggak sih? Gini loh, kita itu hidup dengan katanya. Kita hidup dengan stigma. Kalau udah di stigma, wah negara itu payah, negara itu kena sanksi, udah pasti yang negatif kumpul semua di sana. Padahal ada ini nih, gadget. Tinggal buka kok. Riset ya. Saya di sana, gue di sana, gue ngalamin. Misalnya begini loh, tahu nggak Iran adalah salah satu kota besar di dunia yang arsitekturnya itu termasuk paling bagus. Teheran ini maksudnya Pak? Teheran. Teheran. Seperti yang gue tahu karena gue sekolah di sana, yang namanya Canberra. Itu Canberra tata kotanya luar biasa bagus. Di Iran naiklah ke menara Milad namanya, yang 1 dari 7 tertinggi di dunia. Kelihatan ke bawah tuh jalan-jalannya, mana perkantoran. Mereka bukan tanah subur seperti kita ya. Artinya taman-taman tetap ada. Tolong dicatat lagi.
negara dengan taman terbanyak antara lain di Teheran. Ya, Teheran. Taman-taman. Ya. Di taman itu jangan mikir kayak taman-taman kita yang ada jualan ini, jualan itu, semua bisa menikmati. Mau duduk-duduk, mau letakan di rumput di bawah. Mau minum, jalan sedikit ada tempat minum gitu loh. Artinya semua nyaman di tempat itu. Kita kan selalu membayangkan tadi tuh yang seperti itu terbelakang. Kalau saya mau bilang pendeknya begini, dengan segala potensinya, Iran itu kalau nggak kena sanksi, Arab Teluk lewat. Negara-negara Arab, Arab yang kaya, di Teluk, itu, Pak, yang kaya raya, Dubai segala macam yang gedungnya tinggi-tinggi itu lewat, dijamin. Lebih berjaya Iran ya? Iya, ya minyaknya itu gasnya nomor 2 dan 3 di dunia cadangannya. Buktinya apa? Dalam keadaan embargo yang berat seperti sekarang ini, mulainya gini deh, saya nggak anti Amerika ya, saya nggak anti yang begitu-begitu. Saya cuma keberatan dengan pemimpinnya aja yang sakit jiwa. Pemimpin Amerika yang sebelumnya kan bisa damai itu, tercapai perjanjian damai sama Iran 2015 setelah 13 tahun tuh dirundingin. Dibongkar sama yang namanya Trump ini kan. Ketika tercapai perjanjian itu 2015, Iran ini hebatnya mereka sudah membayangkan bahwa proses negosiasi ini pasti berhasil dan satu ketika beberapa tahun lagi pasti sukses. Mereka sudah bikin blueprint pengembangan kota Teheran. Jadi dan mulai membangun yang perlu dibangun. Singkatnya, ketika 2015 sebagian siap, hotel-hotel baru segala macam itu, pusat-pusat bisnis baru. Tapi pembangunan itu namanya proses berhenti gara-gara Trump. 2016 ya jadi tapi belum semua. Ya, betul. Yang sebagian besar jadi, tapi yang ada proyek yang buat saya gue luar biasa dibongkarkan sama si Trump ini. Gue kesana nih sebelum perang nih, bulan Juni. Sebulan gue keluyuran di sana. Dikenalkan Pak Dian udah pernah, teman gue orang Iran udah pernah lihat mall Iran yang baru. Oh di mana? Daerah sini. Bagus. Nanti lihat sendiri. Ini terbesar di dunia. Siapa yang percaya? Terbesar di dunia. Oke, memang di pinggir kota, makanya bisa bikin yang besar. Gede, 90% udah jadi, udah mulai beroperasi, tapi isinya kan barang Iran karena tapi di dalamnya itu toko-toko udah ada tuh, Dior, Hermes, apalagi lah segala macam, Hublot, segala macam udah ada, tapi tutup karena tidak jadi dibuka karena diputusin perjanjiannya sama Trump ini. Mereka sudah siapkan. Wah itu kalau lewat gede banget. Pintu masuknya 10 dan parkirnya udahlah nggak usah diceritain. Semuanya udah disiapkan. Buat gue dalam kondisi seperti ini aja dia mampu, apalagi kalau nggak di embargo. Dalam kondisi seperti ini aja dia mampu bikin senjata yang hebat itu, apalagi nggak di embargo. Wah kalau Iran maju lewat tuh Pak ya, negara-negara Teluk itu ya. Bukan hanya lewat. Indonesia nggak dianggap. Nah, kita cuma ngelihatnya Dubai lagi segala macam. Pak, tadi Bapak udah menyinggung soal teknologi ya Pak. Pengalaman Bapak di sana ya Pak, dan beberapa kali ke Iran juga. Memang semaju apa Pak teknologi di Iran itu Pak? Karena ini saya nyambung Husein ya Pak Dian. Kan sekarang kan era perangnya kan membuktikan bahwa sekarang tuh perangnya udah nirawak semua, drone semua gitu. Dan banyak sekali yang muncul kemudian di beberapa situs-situs pemberitaan soal pertahanan macam-macam adalah bagaimana negara-negara Amerika dan aliansinya itu justru meniru, copycat desain drone yang kemudian dibuat oleh Iran. Dan saya baca betul bahwa Iran itu tidak hanya modern maju, tapi sangat efektif dan efisien dalam mengembangkan teknologi. Salah satunya drone itu. Salah satu podcast itu Profesor Jiang gitu ya, membahas bahwa ini tidak hanya soal unjuk kekuatan, tapi soal hitung-hitungan matematika. Betul. Berapa drone atau penangkal drone yang diproduksi oleh Amerika, semahal apa
gitu kan. Sementara Iran bisa punya ribuan yang sangat cost-nya sangat efektif gitu, Pak. Terima kasih. Cerita mundur sedikit ketika saya pertama kali datang, Februari 2012. Beberapa bulan kemudian drone-nya drone-nya Amerika tuh diturunin, bukan ditembak jatuh, artinya dibajak, diturunin. Berarti kemampuan cybernya dia kan kayak gitu. Diturunin, geger dunia. Terus saya di sana, drone itu dipameran utuh. Yang jatuh itu, Pak? Yang jatuh itu dipameran utuh di lapangan terbuka untuk dipertunjukkan ke masyarakat. Kita mampu menjatuhkan drone yang katanya teknologinya canggih waktu itu. Saya jadi pengen lihat kan. Wah, orang yang ngelihat nonton tiap hari banyak karena dipasang sebulan atau 2 bulan gitu. Dipamerin tuh Pak, di lapangan itu. Saya datang. Ini yang drone yang katanya waktu itu kan baru awal-awal mulai pengembangan drone. Oke. Saya cuma mikir nih, dia bisa menurunkan ini. Ya pasti bisa membuat jiplakannya dong. Secara lebih bagus lagi, artinya disempurnakan lagi. Saya yakin dalam waktu dekat Iran pasti punya. Pernah nggak lihat drone-nya Iran di atas kapal induk tuh, yang semua kelihatan gitu kan? Jarak dekat loh, paling 100 meter, 200 meter, kelihatan. Artinya apa? Loh, kalau sekarang teknologinya bisa kirim drone dan nggak terdeteksi oleh kapal induk, artinya apa sih? Nah, berarti kan bisa jebol tuh pertahanan kalau perang gitu loh. Nah, padahal kapal induk kan tuh pertahanannya, satu kapal induk kan minimal didampingi oleh 3 frigat gitu loh. Yang lengkap 9 armada kapal. Ini untuk nangkal ini, untuk nangkal ranjau, ini untuk nangkal perang komunikasi, ya segala macam. Itu bisa ke atas dari atas. Saya bilang canggih nih. Ya kenyataannya dia punya kemampuan bikin canggih dan Rusia kan pakai sekarang di Ukraina itu kan yang namanya kamikaze, mereka kasih nama kamikaze. Buat saya nggak heran, dalam arti ini pasti punya. Nah, makanya ketika saya lihat itu, boleh lanjut nih ceritanya. Saya tawarin ke pemerintah kita lah, saya datang ke Kemhan. Kemhan saya ketemu menteri, pas saya datang menteri setuju jadwal saya ketemu menterinya bukan Bapak Presiden. Siapa 2012 ya? Zaman SBY lupa. Ketemulah sama menterinya, nggak pas saya datang menteri katanya dipanggil presiden atau acar dengan presiden. Jadi ketemulah sama sekjennya. Pak Sekjen begini Iran drone-nya bagus, Iran menawarkan. Nah tadi kan kita nggak bisa lo mau apa ya? Lo maunya apa? Ini gue punya ini, mau nggak? Kira-kira gitu kan? Mau menawarkan drone-nya. Waduh Pak Dian, ini yang kita tunggu. Kita pasti butuh nih drone. Udah, saya tindak lanjuti. Oh oke. Nanti saya kabari. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, gua balik lagi ke sini ada dinas. Gua datengin lagi ke Kemhan. Kebetulan menterinya juga pas nggak ada kalau itu. Sekjen yang dulu udah ganti. Atau pindah jabatan atau apalah. Yang ditemukan Dirjen Strathan, strategi pertahanan. Bilang, Pak, saya datang mau nanya, katanya waktu itu mau di follow up. Apa Pak? Bayangin dalam satu departemen nggak tahu apa yang dilakukan ini, apa yang dilakukan itu. Follow up apa Pak Dubes? Loh, saya waktu itu datang ke sini menawarkan drone Iran, kan Iran menawarkan drone untuk dikerjasamakan. Wah itu bagus Pak. Tapi Pak Dubes ketemu siapa? Waktu itu saya nggak ketemu menteri, tapi ketemu Pak Sekjen. Jawabannya, ya Pak Dian ketemunya Sekjen sih, dia kan nggak ngerti apa-apa. Saya yang nangani. Ya udah Pak, saya follow up. Nah, dia janji kan follow up. Ya alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada apa-apa. Keren kan? Sebegitunya Pak ya Republik kita ya. Itu di Konoha. Saya cerita Konoha ya. Soalnya ada juga jokes apa namanya, kalau Iran itu kan bisa langsung tepat sasaran ya. Bahkan kalau di Indonesia juga bagi bansos aja nggak tepat sasaran. Yang ngomong dia. Jokes di medsos. Bisa dibuka di X, banyak berkeliaran. Oh gitu. Pak, tadi kan kita pada akhirnya terbuka ya perspektif baru terhadap bagaimana sih memandang Iran. Tapi ini sayangnya Pak ya, kalau kita mengikuti narasi-narasi sekali lagi di media sosial, konstruksi terhadap Iran, terutama dalam hal hubungan Indonesia dengan Iran,
itu justru dipisahkan oleh debat soal Sunni Syiah. Oke. Itu yang menurut saya nggak produktif sekali gitu kan, yang pada akhirnya membelokkan bagaimana sebenarnya kita mesti stand terhadap situasi seperti konflik sekarang. Kalau dibilang nggak produktif, Ya. ya salah lah. Karena apa itu Pak? Ngawur. Boleh kembali sebelumnya nggak? Iya boleh. Sebelum Sunni Syiah ya. Iya. Masalah Iran negara miskin. Yes. Apa yang membuat seorang warga negara, apa yang diharapkan seorang warga negara dari pemerintahnya? Apa? Sejahtera, semua murah. Ya sama. Pendidikan, Nah, akses. artinya rakyat akan merasa layak kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Iya. Apa? Sandang, pangan, pakan, pendidikan, kesehatan. Ya. Sekarang tambah IT Ya. atau hiburan. 5. Sampai detik ini kuncinya 5. Sebut sandang. Di sana mana ada yang compang-camping. Mungkin kita nggak ada lagi yang compang-camping. Walaupun di Papua banyak gitu ya kira-kira. Iya. Di Riau banyak gitu. Tapi pakaian bekas saja diimpor gitu kan. Iya. Katanya banyak Iya. gitu kan. Kalau dibilang pangan, sandang pangan. Di Iran, padang pasir sama-sama Timur Tengah lainnya. Ada satu kawasan dan saya jalan. Kalau saya belum pernah ke Nevadanya, tapi Amerika lumayan tahu. Tapi maksud saya gini, Nevada itu kan jalan jauh kiri kanan kerontang padang pasir, nggak ada apa-apanya. Di Iran ada, tapi tidak sejauh itu. Tapi padang pasir sekarang hijau karena menghasilkan buah sayur di sepanjang ini di padang pasir. Nah, itu ngomong apa? Teknologi. Iya. Artinya sandang pangan mereka. Tercukupi lah ya. Iran sepertiga itu di utara, ini padang pasir, 2/3 naik gunung, turun sana utara Laut Kaspian, subur, hijau, kayak kita. Artinya pangan nggak ada masalah di sana. Roti, makan sehari-hari itu namanya sanggek antara lain, lebar, satu roti bisa sekeluarga 4 orang, 400 perak. Pakai selai, pakai apa segala macam. Itu bisa 400. Kita terigu, beras nggak jelas, naik terus. Belum tentu juga bagus. Dan impor pula. Ya kan? Oke, pangan papan. Mana ada rumah di sana kumuh? Tidak ada daerah kumuh. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada rumah di pinggir, di bawah kolong jembatan tol, di kolong jembatan pinggir kali, nggak ada. Dan rumah di kampung sampai ujung gunung, karena gue tukang keluyuran, dari kota sampai ujung gunung, semua fasilitas sama ada. Fasilitas dasar apa? Air, listrik. gas, listrik. Yes. Dan tersambung sama jaringan nasional. Bukan ngebor Subsidi, sumur, ya. bukan nyantel dari sana tambahin ke sini, Tarik-tarik gitu, tarik-tarik, nggak ada. Iya. Enggak ada. Nah, kesehatan. Gue kesana kemarin itu nengok teman-teman juga di kampung-kampung dan tidur sama tempat mereka seperti dulu. Ada yang udah meninggal gue kunjungin. Tapi yang gue mau cerita, salah satu waktu gue di sana itu, waktu itu saja dia sakit gula. Terus kamu gimana? Tiap kali ada nggak? Oh, saya diobatin. Ada. Saya sekarang punya ini kartu. Setiap bulan obatnya habis, tinggal ke apotek dan dapat Dengan kartu itu, Pak ya? dengan kartu itu. Nanti setiap 6 bulan dicek. Nah, kita udah ada, bagus sih BPJS. Ya, tapi kan juga harus perlu Antri lama. rujukan dulu. Nanti di sini antri lagi, begitu diperiksa, oh minggu depan bawa lagi pengantarnya segala macam. Gue pasien soalnya. Nah, apa gitu yang kita harapkan dengan cara seperti ini? Pendidikan, masih ada anak gelantungan tuh menyeberang ini kali untuk sekolah. Ada yang bunuh diri itu karena nggak bisa mampu pena sama buku. Padahal dana pendidikan katanya besar gitu, katanya loh ya ini. Tapi di lampiran APBN sekian persennya untuk MBG. Nah, gue nggak ikut. Tapi kembali soal itu tadi, Nah, Pak. Ya, Sunni Syiah. Tunisia itu. Karena gue tahu tantangan-tantangan seperti itu ketika mulai bertugas. Salah satu target gue mau membuktikan, mendekatkan nih. Apa sih nomor satu? Kesalahan yang selalu, kengawuran yang selalu diumbar oleh kalangan yang non anti Syiah. Quran kita beda.
Yes. Kedua, nabi kita beda. Wah, nabi kita beda. Nah, kita nomor 2 dulu ya. 2 aja dulu. Nabi disangka Ali itu diperlakukan sebagai nabi. Jadi nabinya beda. Padahal Ali itu pengganti. Artinya penerus. Maulud Nabi Muhammad kelahiran di kita, kalau mau ingat yang umuran gua, zaman Soeharto itu hanya dirayakan di istana dengan korps diplomatik segala macam di istana. Rasanya di kampung gua juga nggak ada waktu itu. Di Iran dari kapan-kapan di kampung dirayain hikmat meriah gitu loh, karena menghormati Nabi. Jadi kalau dibilang nabinya lain, kita kumpul sini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini sesuai sunnah Nabi kita. Baru selesai sunnah Nabi kita langsung mereka nyaut nih. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Alaihi Muhammad. Itu artinya apa? Yang diagungkan itu Muhammad. Pengakuan terhadap Muhammadnya kental, bukan hanya dirayakan tapi diwujudkan dalam pertemuan aja tingkat RW. Kita harus ingat, di sana pemahaman agama itu merasuk loh ya. Jadi siapapun yang kalau ngomong gini, Rika ngomong gini sesuai fatwa Nabi. Allahumma, serentak ini jawab nih. Oke? Bahwa dibilang nabinya lain nggak benar. Nggak benar ya Pak. Qurannya berbeda. Untuk membuktikan bahwa Qurannya nggak beda. Waktu itu pas kebetulan tanya deh orang percetakan negara, ngirim surat ke beberapa perwakilan, minta proyek pencetakan buku-buku agama mereka gitu, supaya dicetak di sini, karena murah lah segala macam. Nanti dikirim lagi ke negara-negara itu Pak. Terus gue punya ide, kenapa nggak gue minta Quran sana dicetak di sini untuk disumbangkan? Kayak kan di masjid-masjid kita kan ada sumbangan dari kedutaan, gitu kan kita tahu lah. Gue ngadep sama kepala yayasannya Khomeini. Bayangin yayasan Khomeini. Kepalanya namanya Ayatollah Golpaigani. Senior temannya Khomeini. Tua waktu gue ketemu aja udah tapi sangat berwibawa. Sampaikan. Ini ambasador mau cetak berapa? 100.000, silakan kami danai. Nah, oke. Saya bilang nggak usah, kita mulai karena ini pertama kali. 20.000, 30.000 cukup. Oke, terserah ambasador. Ada pernyataan dibuat bahwa gue ditunjuk mewakili yayasan itu untuk mencetak. Bawa ke sini Qurannya, diperiksa. Sebulan kemudian keluar. Quran ini tidak ada bedanya dengan Quran yang beda. Hanya tanda-tanda minor. Ternyata gue tanya, Ustadz, ya ada memang tanda-tanda minor, tapi cuma bacaan enggak. Ternyata sama. Dan untuk membuktikan sama itu, dalam Iran setiap tahun masih ada musabaqah tilawatil Quran. Yang dipertandingkan, dilombakan adalah lombakan, bukan pertanding. Kalau pertandingan tempur. Yang dinamakan suara, hafalan, hafiz, dan juri kan harus menguasai semuanya. Ya nggak ada bedanya, orang peserta tilawatil Quran itu dari Amerika juga ada. Artinya apa? Terbukti Quran kita sama gitu loh. Tapi untuk menyebarkan ini di Indonesia setengah mati itu. Karena yang aneh-aneh yang diedarkan. Dan itu malah gampang tersebar, Pak. Yang aneh-aneh mau itu. Contoh lagi. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Saya lagi nyetir, temen mantan dubes lagi di Kalimantan ketemu Muspida. Polisi, tentara, pemuda sama ulama. Ngobrol, kata tukar pikiran demi pembangunan. Telepon. Pak Duta Besar, saya lagi di Kalimantan nih lagi ngomong. Ya, enggak, kenapa di ini lagi jadi topik nih di pembicaraan kami, apa topiknya? Katanya di Iran nggak ada masjid ya. Keren banget kan. Itu namanya keren, ya nggak? Keren negara, Pak. Banget ya. Di Iran nggak ada masjid. Gue sampai nyentir nih, nggak salah Om, nggak salah tuh pertanyaan. Iya Pak. Loh, kenapa nggak dijawab Om? Lihat aja Google gitu loh. Lah mereka kan punya Google gitu loh. Punya handphone, tinggal ngecek Pak. Tinggal ngecek. Ya gue udah sampein gitu, tapi gue mau bukti. Makanya gue minta dubes yang pernah di sana biar mereka percaya. Oke.
bilangin aja, lihat Google. Ini gue yang ngomong. Udah, sambil jalan lagi. Percaya atau enggak, kakak kandung gue di Bekasi nelpon. Lagi pengajian sama ibu-ibu, ada suami-suami ikut, pertanyaan sama, Jan, ini gue pengajian nih, di sini lagi heboh nih, karena dibahas Iran gak punya masjid. Sama gue jawabnya seperti itu. Tapi lihat Google. Tapi poinnya apa? Bahwa isu mengenai masjid kali itu kelihatannya digarap untuk jadi topik hari itu, untuk di hari yang sama ya, untuk disebarkan ke umat bahwa Syiah itu memang nggak benar gitu. Dan ini membentuk cara pandang terhadap Iran. Oh iya, otomatis terhadap Iran. Iran itu kan tadi, belum kita singgung. Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang seharusnya mengalami ancaman eksistensial, bukan Israel. Ya Israel boleh klaim, tapi ancamannya bukan Iran. Iran itu bangsa Persia di tengah bangsa Arab. Syiah di tengah Sunni. Pernah berantem nggak sama sesama mereka? Nggak ada. Yang ada Iran satu-satunya negara yang belum tunduk sama Amerika. Yang lain ini udah jadi antek. Makanya dia akan mati-matian mempertahankan status itu. Karena dia satu-satunya pusat Syiah. Syiah itu kan kayak Katolik ya, punya hierarki, punya paus, ini punya ayatollah besar, di bawahnya kardinal, di bawahnya ini adalah ayatullah, di bawahnya lagi ini pastor, di bawahnya lagi ada mullah. Ya akhirnya ini sampai kapanpun akan dipertahankan. Pak, ini terakhir dari saya Pak ya, bahwa kemudian tadi Bapak sudah menyinggung bahwa Iran itu di antara komunitas negara-negara Timur Tengah adalah yang belum takluk, tunduk pada Amerika. Satu hal lain Pak yang saya cermati adalah ketakutan negara-negara yang tadi Pak, negara-negara teluk itu adalah bagaimana ide republik Iran itu diimpor ke negara-negara yang sekarang masih berbentuk emir dan kerajaan. Itu salah satu ketakutan secara politik. Apakah itu memang jadi sekarang gini deh, logika Mas Ikang sendirian, kita semua beda aliran, berani mengusulkan itu kepada kita. Orang minoritas mengusulkan sesuatu yang harus diterima yang mayoritas, malah digebukin. Ya nggak? Lah Iran berani-beraninya mengusulkan republik, ya digebukin malah. Makanya dia rangkul. Makanya pernah nggak Iran invasi ke negara tetangga? Pernah gitu loh. Artinya kebijakan mereka adalah karena status mereka orang yang terkucil, terpencil, yang menghadapi bangun tidur aja menghadapi ancaman, ya waspada, ya berusaha jangan membuat salah gitu loh. Artinya mereka lebih inklusif Pak ya terhadap pergaulan dalam pergaulan. Makanya mereka lebih toleran. Ya daripada ngusulin macam-macam itu, ya buktinya nggak ada perang, nggak ada gontok-gontokan di antara mereka kok. Nah, yang banyak nggak diketahui juga Iran itu beragam. Yang namanya agama apapun ada di sana. Ada. Ya Hindu atau Buddha rasanya ada, tapi gua nggak sempat karena terlalu jauh. Atau mungkin komunitasnya terlalu kecil Pak ya di sana Pak. Komunitasnya terkali. Tapi kalau Kristen aja ada, Ortodoks segala macam ada. Yang gua mau cerita juga, selain agama, Yahudi pun ada. Komunitas Yahudi ada, dipelihara, memang sebagian udah memutuskan kembali, tapi berapa puluh ribu itu masih ada. Tinggal di wilayah tertentu, pakai tanda-tanda ciri-ciri Yahudi itu kupluk segala macam. Dan aman-aman aja kok. Lah sekarang artinya apa sih? Kalau itu kan jadi lucu ya. Orang yang katanya Yahudi malah nyerang Iran yang jelas mengakui. Padahal negara-negara lain itu kan nggak ada yang mengakui Yahudi. Atau ini karena Iran memang mendukung Palestina ya Pak, makanya digempur habis-habisan ya. Palestina itu oke, itu satu hal lagi. Coba kita perhatikan lagi Palestina. Kita sesuai ayat undang-undang segala macam lah itu. Cuman itu aja nggak bisanya gitu loh. Tertulis aja. Bukan, tertulis masih ada kerja. Ngomong doang. Kita negara begini begitu, Palestina harus jadi prioritas. Gaza ada yang bantuin nggak kita? Kita nyumbang Gaza 4 miliar, wah diumumin tuh. MUI, kami telah menggalang dana dari masyarakat, terkumpul 4 miliar, kita akan serahkan. Dalam hati, serahkan ke siapa? Perbankan nggak ada gitu kan? Pasti lewat kedutaan gitu ya. Yang ada sih nggak nyampe gitu loh.
Tapi 4 miliar itu wah seakan-akan luar biasa tuh. Itu di dolarin kan 250.000 dolar tuh. Sementara Eropa, negara-negara Eropa nggak usah bibu kirim bantuan ratusan juta dolar gitu. Kita 4 miliar aja sampai ngemis-ngemis di traffic tuh kayaknya demi Palestina. Ngerti Palestina aja enggak? Pertanyaan lagi, Palestina yang di Gaza, ada enggak tuh negara Arab bantuin? Iya. Hamas itu Sunni loh. Oh ya. Ditindas oleh Israel. Loh, katanya kita mau menghapuskan penindasan. Kalau cuma ngomong-ngomong, lah bantuan kemanusiaan yang ngalir itu lebih banyak dari Eropa karena mereka tahu jalur. Kita mau lewat mana gitu, udah cuma 2 kontainer aja ribetnya minta ampun. Difoto di mana-mana. Difoto di mana-mana yang ratusan kontainer. Saya diam aja, Pak. Biasa aja. Pak, ini terakhir dari saya, Pak, dengan tadi penjelasan Bapak. Masukan apa yang akan Bapak sampaikan ke Pak Prabowo ya kalau menengahi soal perang di Iran ini? Lalu yang kedua, Bapak melihat nggak sih Pak Prabowo ini ingin seperti Pak Soeharto waktu ke Bosnia, Jokowi waktu ke Afghanistan gitu ya Pak? Apa yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo? Iya. Prabowo nggak usah mikir itu deh. Mikir apa dong Pak? Jauh soalnya ini kita tuh nggak punya leverage mas. Daya ungkit diplomatik nggak punya. Tadi kan udah disinggung. Sekarang mau gombal-gombalan apa ASEAN? Nyelesain masalah Kamboja sama ini aja kita nggak mampu kok. Thailand. Menyelesaikan masalah antara Myanmar aja nggak sanggup. Dulu zaman Soeharto malah kita sanggup loh. Mindanao Selatan selesai. Ingat nggak tuh Nur Misyawari segala macam? Karena saya ikut perundingannya. Jadi saya tahu. Saya ikut nganterin Nur Misyawari ke kampungnya tuh di General San Carlos. Masalah apa yang kita bisa? Masalah Sipadan Likitan aja ASEAN nggak bisa mampu. Kita hilang Sipadan Likitan. Tim-tim nyaris hilang. Terus masalah apa lagi? India, Iran sama Cina, 2 negara Islam moderat, sahabat segala macam. Yang nyelesain siapa? Cina, komunis. Loh katanya kita, artinya apa? Ya kita nggak punya modal untuk bermain diplomasi. Untuk main diplomasi modalnya apa? Ingat, ini saya selalu pakai ajaran politik nih. Politik adalah who gets what, when and how. Itulah transaksional. Suka atau tidak suka, yang namanya diplomasi, politik luar negeri, ya transaksional, jujur. Lo punya apa? Cina kenapa bisa masuk? Kan saya udah cerita tadi. Artinya mereka berikan kok investasi, mereka beli kok, sama-sama happy semua. Lah kita mau teriak-teriak apa? Nggak ngakuin kok mau jadi media. Buat saya simple aja deh. Udah lupain itu, benahin dalam negeri. Udah selesai itu. Kalau kita dalam negeri bagus, nggak usah teriak-teriak, nggak usah difoto-foto di mana-mana. Pasti dihormati negara lain akan datang ke kita untuk minta bantuan. Sebagai respect itu, jangan saya sedia walaupun nggak ada yang minta. Oke, baik. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Makasih. Ya, oke. Thank you Pak ya. Makasih. Wah, mantap ini.